Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Monica dari kelas SD 18 A3 semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun akademik 2018-2019 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Studi Al-Hadis, maka saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan salah satu hadis tentang ilmu pendidikan dalam tema menuntut ilmu. Ilmu menghidupkan hati sebagai hujan menyuburkan tanah dari Abu Musa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu ma ba'atnillahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisi kasiri asoba ardon fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'anabatatil ka'awal usbal kasir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasyaribu wasafaqo wa zara'u wa asobat minha ta'ifatan ahra innama hiya ki'anun tumsiku ma'ana wala tumbitu qa'a fadhalika fasalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'atnillahu bihi fa'alima wa alam wa masalu man lam yarfa' bidzalika wa ra'a asa wa lam yaqbal hudallahi alladhi arsiltu bihi. Artinya, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagai guides atau hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang ajadib atau tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak orang sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Jenis tanah ketiga adalah tanah ki'an atau tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dan demikianlah orang-orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari membawakan hadis ini dalam kitab sahihnya pada bab tersebut. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. An-Nawawi membawakan hadis ini dalam Sahih Muslim.
permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun makna hadis dan maksud di dalamnya terdapat permisalan bagi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan al-ghaits atau hujan yang bermanfaat. Juga terdapat kandungan dalam hadis ini bahwa tanah itu ada 3 macam, begitu pula manusia. Jenis pertama adalah tanah yang bermanfaat dengan adanya hujan. Tanah tersebut menjadi hidup setelah sebelumnya mati. Lalu dia pun menumbuhkan tanaman, akhirnya manusia pun dapat memanfaatkannya. Begitu pula hewan ternak dan tanaman lainnya dapat tumbuh di tanah tersebut. Begitu pula manusia jenis pertama. Dia mendapatkan petunjuk dan ilmu, dia pun menjaganya atau menghafalkannya. Kemudian hatinya menjadi hidup. Dia pun mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dia miliki pada orang lain. Akhirnya, ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi yang lain. Jenis kedua adalah tanah yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, namun bermanfaat bagi orang lain. Tanah ini menahan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Manusia dan hewan ternak dapat mengambil manfaat darinya. Begitu pula manusia jenis kedua. Dia memiliki ingatan yang bagus, akan tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang cerdas. Dia juga kurang bagus dalam menggali faedah dan hukum. Dia pun kurang dalam berijtihad, dalam ketaatan dan mengamalkannya. Manusia jenis ini memiliki banyak hafalan. Ketika orang lain yang membutuhkan, yang sangat haus terhadap ilmu, juga yang sangat ingin memberi manfaat dan mengambil manfaat bagi dirinya, dia datang menghampiri manusia jenis ini, maka dia pun mengambil ilmu dari manusia yang punya banyak hafalan tersebut. Orang lain mendapatkan manfaat darinya sehingga dia tetap dapat memberi manfaat pada yang lainnya. Jenis ketiga adalah tanah tandus yang tanaman tidak dapat tumbuh di atasnya. Tanah jenis ini tidak dapat menyerap air dan tidak pula menampung untuk dimanfaatkan orang lain. Begitu pula manusia jenis ketiga. Manusia jenis ini tidak mempunyai pemahaman yang bagus. Apabila dia mendengar ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya, dia juga tidak bisa menghafal ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lain. Dari Abu Musa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.